Nah itu pas gue sampai Jakarta, itu sekitaran jam 4 lah, jam 4 sore sampai Jakarta dari Gunung Bunder, karena kita dari Bunder itu nggak mau terlalu siang, takutnya kena di Jakartanya malam, kan kita nggak tahu jalanan macet atau enggak. Itu jam berapa dari Gunung Bundar ya? Siang itu tapi jam 10, jam 11 kali ya? jam 11-an. Iya pokoknya makan siang tuh. Iya habis makan siang itu. Habis makan siang. Makan. Nah itu langsung pulang. Nanti emang badanku udah gak enak tuh. Dari Gunung Bundarnya? Dari Gunung Bundarnya. Bisa dibilang dari Gunung Bundar juga udah gak enak. Sampai Jakarta makin. Iya. Akhirnya gue beli biasanya minum paracetamol kan biasa. Paracetamol, gue minta beliin dulu sebelum gue pulang ke rumah. Jadi dari situ, nah itu gue ingat banget, gue tidur jam 9 malam. Jam 9 malam, karena itu badan gue udah gak enak banget, udah habis mandi, bersih-bersih segala macam. Jam 9 malam gue tidur, bangun jam 6 lah, kira-kira kurang gue bangun pagi jam 6. Gue tuh badan gue lemes. Dibilang demam juga enggak, karena gue merasa badan gue panas aja. Tapi begitu dipegang sama adik gue, enggak. Suhunya apa lu buka? Oh badan gue lemes banget. Tapi lu ngerasanya panas dalam badan gue panas terus lemes. Iya. Itu gue tiduran. Gue makan buburnya separuh aja gak habis. Saking lemesnya. Iya. Terus sudah selesai gitu, dan gue ingat gue habis makan bubur itu minum obat lagi, tidur, gue baru bangun lagi jam 9. Jam 9 malam. Itu sama sekali gue gak megang handphone. Jadi kayak orang kecapean parah. Iya. Tepar, udah tuh nggak megang handphone sama sekali. Itu banyak banget masuk chat, banyak banget telepon, itu nggak ada yang keangkat, nggak ada, dan gue nggak pernah gue silent kan. Nggak kedengeran di gue. Saat itu lu itu masih ngerokok deh waktu itu. Masih. Ngerokok kayaknya gak enak kayak gitu ya. Iya, ngerokok tuh nggak enak banget itu. Maksudnya asem gitu atau gimana? Bukan rasa yang biasa aja gitu. Bukan rasa biasa gue ngerokok, jadi kok nggak enak ya. Terus ini habisin. Bekas gue itu nggak enak nih, merokok nggak enak nih. Itu pas belum pulang ke rumah ya. Iya. Pas pulang ke rumah tuh udah kacau badan gue. Terus itu sehari itu, nah baru besoknya hari Selasanya itu gue normal lagi. Tiba-tiba normal lagi. Nggak gue kompres, nggak gue apa, tapi emang gue seharian itu tuh bener-bener nggak bergerak dari tempat tidur. Kencing pun sorry ya, buang air kecil pun itu gue bisa dibilang hari itu begitu pas bangun jam 9 itu. Berarti sehari cuma sekali lah bisa dibilang. Iya, karena memang nggak ada yang masuk, nggak ada yang ini juga. Cuman bubur doang tadi pagi, minum obat, udah habis itu udah gue tidur 12 jam 9. Itu adek gue juga nanyain, bener lu masih nggak enak kak? Kayaknya sih udah enggak, tinggal basiannya doang. Lo lapar nggak? Enggak lapar. Nah besoknya tuh baru gue kayak ngerasa normal lagi, udah biasa lagi deh. Iya. Udah pergi-pergi tuh, udah pergi-pergi lagi, udah kemana-mana lagi. Nah, gue tanya temen gue yang samping gue yang berhadapan sama raja yang waktu itu, dia juga gitu. Oh sama mas, gue kayak orang apa ya? Pokoknya badan gue lemes banget. Seharian nggak bangun tuh gue. Iya, kalau dia lebih lama, 2 harian. Rabu baru normal lagi dia. Kayak DBD, bilang kayak ngilu-ngilu kan gitu kan. Iya, bisa dibilang. Iya. Tapi kan tadi gue badan gue nggak panas, badan gue normal. Terus udah itu, dia juga gue juga gitu mas. Cuman kalau gue pas hari Seninnya tuh gue paksain karena gue masih nganter masih ini. Nah habis itu gue tepar tuh, nggak tiduran terus, nggak makan kagak, ini kagak. Tuh yang gue alami itu. Kalau lu gimana aja? Gue juga ngerasa kayak gitu ya. Tapi gue kayaknya lebih lama juga mas. Soalnya kita kan ketemu seminggu kemudian kan. Nah itu gue selama seminggu juga kayak nggak ngapa-ngapain tuh kayak capek aja gitu. Kayak panas dalam gitu kan. Panas dalam gue tenggorokan gak enak gitu. Pokoknya setelah yang gue bilang gue keceplosin itu mas. Mungkin itu mulai ngerasa gegas gitu. Gak enak iya, kayak ngilu-ngilu gitu, sendi-sendi tuh ngilu. Wah gue sampai minum obat flu tulang kan. Wah sakit nih gue gitu kan. Terus gak lama dikasih tahu tuh sama sama orang gitu ya. Itu kayaknya ke bawah tuh.
tuh ada yang ngikutin. Kemarin naik apa namanya ke camping, ngapain aja gitu kan, ngapain aja ya, bilang kayak camping ceria gitu. Ke orang yang bilangin itu kan, ada teman nyokap gue yang datang ke rumah lagi main, bilang kayak tuh anak kalau nyokap ya, anak pertama lu kayak itu ke bawah tuh gitu. Soalnya kelihatannya lesu banget gitu, soalnya gua kayak kelihatannya tuh kayak dibilang sakit bukan gitu ya, tapi lemes gitu, lemes gitu, kayak energi gua kayak capek banget gitu bawaannya. Nah disitu tuh kayak gua langsung minta urut lah sama teman nyokap gua yang lain. Gue tuh udah enakan dah. Nah, itu baru ketemu Mas Randi sama temen gue di kampus. Gue cerita lah Mas. Baru tuh cerita. Oh iya gue juga ngerasain kayak gitu. Wah, udah sama-sama ngerasain hal yang sama. Iya, tapi cuman kita bertiga doang, 3 lagi enggak. Oh iya, 3 lagi enggak. Termasuk yang kukunya patah tuh. Iya, itu enggak. Karena dia posisinya itu ngadep gua, enggak, posisinya dia lagi nyari kesibukan lain deh yang bener-bener ngeliat Raja waktu lagi denger kayak gitu tuh, gua sama temen gua itu yang lagi bakar aja, karena maksudnya sama sampingan, terus dia ngeliatin Raja, terus ngeliatin ke gue, terus gua bilang nggak tahu aja, ya udah gitu doang. Nah itu kan gua lagi ngambil apa namanya minuman tuh, yang stretching gitu kan, rencengan. Nah itu yang 3 lagi malah ngerasain, gue nggak sakit gue. Iya biasa aja. Tapi temen lu yang denger apa, yang sakit itu denger juga? Gue nggak tahu, dia nggak cerita. Oh dia nggak cerita. Nah, ya justru yang cerita dan yang tahu itu ada temen gue lagi, satu lagi. Tapi dia nggak sakit. Dia nggak sakit, dan dia nggak sakit. Itu dia ceritanya gimana tuh yang teman lu itu? Ya dia tahu di sekitar situ tuh ada ya yang tidak kasat mata deh, dia tahu, cuman dia memang karena sudah biasa bermain di alam, udah biasa camping naik gunung lah, jadi ya kayak gitu dianggap hal biasa sama dia, jadi oh ya udah. Nah salahnya Raja waktu itu Raja keceplosan gitu, ya gitu kayak gitu. Terus memang tempat itu menurut gua cukup ini ya, cukup beda itu, yang setelah pohon bambu itu tempatnya udaranya pengap kan atau gimana ya, beda aja gitu. Tapi selain sama gue waktu itu ada cerita lain nggak di tempat camping itu? Ada, di situ tuh ada, waktu itu kebetulan dipakai tempat apa namanya pendidikan, pendidikan buat ini gue juga buat apa namanya organisasi cinta alam gue juga. Habis itu ada tuh dia tuh kesurupannya itu. Dia kesurupan, perempuan kesurupan di lokasi yang sama, agak ke bawah lagi, yang alang-alang itu, sebelum masuk ke bambu. Sebelum masuk ke bambu yang kita lewat atas tuh. Oh iya, lu berarti lewat bawah. Nah itu alang-alangnya dipangkasin. Di situ nanti kesurupan, banyak itu, kita megangin. Cowok apa cewek? Cewek. Tiba-tiba pingsannya juga bukan pingsan yang lemes gitu, jatuh, Terus itu diangkat dong, waktu diangkat cukup 2 orang yang papa dia itu. Terus bikin panitia bikin ada darurat tuh, dia bangun mulai ngotot. Oh itu udah bukan dia, udah bukan dia yang panitia yang ngurusin dia, yang perempuannya ganti baju dia kan, ganti baju, pakai baju yang nyaman deh, baju yang kering bukan baju yang basah ya. Setelah itu dia ngotot ini, kita dipanggil panitianya yang lain, dipanggil, terus semuanya datengin, ada cewek 8 orang lah, termasuk gue itu megangin dia kakinya itu 2 orang. Berarti satu kaki 2 orang. 2 orang. Selain satu badannya memang besar, tapi itu tuh bukan tenaga dia. Itu tuh karena 2 orang gitu, 2 orang tuh kaki itu depan gue 2 orang, gue 2 orang, kanannya 2 orang, kanan kiri, terus habis itu ada yang baca itu, kita semua baca itu di situ tuh. Cara tuh cewek. Dan yang megangnya itu gede-gede itu, tapi nggak bisa diem itu ininya, kita masih terus meronta-ronta ya. Terus dan di saat itu tuh waktu dia disuruh keluar, dia nggak mau. Gue sama temen gue yang megangin kakinya dia itu dengar suara ketawa dari belakang.
di tenda darurat itu ada ketawa. Padahal Cewek? itu tanah lapang. Iya. Di suara cewek. Terus gue nengok temen gue juga denger, lu denger nggak? Denger. Terus oh ya udah pegangan aja gitu, baca aja. Udah baca. Temen gue yang bisa lihat memang katanya di sekeliling tenda darurat itu sudah dipenuhi makhluk-makhluk yang tidak ada nilainya. Jadi kalau dia keluar, yang lain yang di sekeliling kita tuh mau masuk ke badan dia. Betul. Kan kesian yang sedang kemasukan ini. Karena tenaganya tenaga dia, badan dia, tapi bukan dia jiwanya itu, bukan dia yang ngontrol itu, bukan dia. Jadi ada salah satu penelitian juga yang bisa tuh dikeluarin, udah beres segala macam, istilahnya si anak ini dimasukin ke tenda terus dijagain, udah dibiarin tidur aja, udah diinin. Kalau dia bangun kasih minum, udah dibiarin juga. Dan memang setahu gue itu tempat di situ yang tadi gue bilang memang cukup seperti itu, cukup angker berarti ya. Sebenarnya angker gue bukan ngomong angker ya. Lu jangan kosong aja pikiran lu di situ. Karena alam mas. Dibilang kosong, angker. Enggak. Sebenarnya kalau orang itu wisata. Iya. Ya kan. Ya walaupun ada tempat wisata angker gitu, tempat angker tapi jadi wisata juga ada kan. Banyak. Gitu. Tapi waktu kejadian itu pas hujan. Setelah hujan. Enggak, malamnya itu baru hujan. Malamnya baru hujan. Berarti setelah kesurupan itu baru hujan. Setelah itu masih ada kegiatan, terus habis itu satu kegiatan selesai, makan malam baru hujan. Hujannya jadi malam ketemu pagi. Tapi itu kan kondisi mungkin udah lebih baik kali ya. Udah dia bangun udah ini, cuman dia capek aja, badannya lemes. Dia bilang tuh waktu bangun, bang, gua keluar ya, keluar aja. Habis itu apa yang ini minum es teh manis hangat. Apa yang ngerasain capek bang badan gue. Benar, capek doang. Iya capek banget. Emang gua kenapa? Gue inget tuh. Oh dia nggak sadar. Gue inget gue jatuh. Gue inget gue lagi lari, gelap terus tiba-tiba gitu. Terus itu, tapi gue dengar lu pada tuh manggilin gue. Gue dengar lu pada manggilin gue. Gue dengar lu pada ngapain lu pegangin gue. Oh dia kayak sadar tapi setengah-setengah ya sih, setengah-setengah. Gue nggak tahu juga sih karena gue belum pernah kayak gitu. Terus akhirnya ya udah dia ikut lagi kegiatan. Memang tadi kan sempat Raja pernah bilang kita lewat jembatan tuh. Sebelum jembatan itu ada tanah lumayan lapang juga. Ya, rumah 3 tenda, 4 tenda. Tapi jalur orang ya. Itu tempatnya emang gak enak tuh habis menjelang maghrib lah. Sebelum maghrib pun mau maghrib itu tempatnya suasananya udah enak. Wah itu sebenarnya tuh kayak di situ tuh penuh banget. Pokoknya kalau udah ngelewatin jembatan itu tuh. Kalau buat gue ngelewatin jembatan itu tuh udah aman ya. Sebelum ngelewatin jembatan itu yang nggak enak. Itu banyak pohon apa gitu atau enggak sih. Pohonnya masuk jalan biasa. Enggak, jalanan hutan. Jalan hutan itu jadi jalan setapak dulu ya kan, batu-batu yang dipasang tuh membuat ini. Terus baru hutan, masuk hutan. Lapangan gitu, setelah itu jembatan yang kalinya ngebelah itu tuh di situ itu tuh sebelum jembatan itu tempatnya nggak enak banget. Karena kalau udah jam 5:30 jalan udah mulai gelap tuh. Ada suara, kalau di hutan tuh ada nama binatangnya tonggeret. Ya. Tonggeret itu penanda waktu udah masuk waktu maghrib. Biasanya tuh. Nah itu di situ udah ini nggak enak. Tapi lu pernah ngeliat something nggak? Enggak. Cuma gue ngerasain aja itu udaranya nggak enak. Jadi rasanya mungkin kayak sumpah gitu kan ya? Apa karena kalau menurut gue apa karena di situ lagi sepi? Karena waktu itu tempat gue pernah ngecamp di situ biasa aja. Di sebelum itu di lokasi itu tapi biasa gitu. Karena ada yang nempatin atau gue nggak ngerti apa, tapi kalau kita lewati kalau kita nggak nempatin di situ, nah itu setelah itu baru enak udaranya. Kalau di situ udah nggak enak banget. Jadi misalnya lu pakai camping di sini sebelum jembatan,
itu nggak ada masalah. Paham maksud gue nggak ada masalah. Tapi kalau lu misalnya lewatin kali, terus habis itu ke atas lagi atau di mana nendangnya, buka tendanya di situ, tempat ini jadi masalah. Ya nggak tahu gue, nggak tahu. Karena gue pernah di situ, ya lumayan rame lah, 8-10 orang di situ. Fine aja, apa nggak pernah ada kejadian. Toh gue sebelum dibikin jembatan itu tuh kan kita ngelakuin batu tuh. Itu turun ke kalinya buat ngambil air buat masak aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walaupun malam. Karena kita tenda di situ, tapi kalau kita nggak tenda di situ, tenda yang agak jauh tadi yang setelah hutan bambu, nah itu di situ masalah menurut gua. Itu juga masih banyak apa sih hewan-hewan liar juga mas. Apa tuh contohnya? Waktu itu kan kita kan udah tahu ya di situ kan pernah ada ular kobra tadi kan di awal. Nah kita tuh rencana buat nyari tempat baru lagi lah karena di situ takutnya sarang ular gitu kan. Ada monyet juga di situ yang tadi. Karena pas pagi itu kita ngeliat ada burung elang itu. Burung elang itu pasti dia udah ngincer tuh ada sesuatu di situ kan. Nah itu dia sumber makanannya lah atau ular itu gitu, ular kobra itu. Nah di situ kita mau cari tempat baru lah. Nyari tempat baru itu kita ke atas nih. Nah di situ tuh salah satu teman saya tuh melihat jalur atau diikutin lah. Ternyata enggak, ada teman 2 orang. Berarti berdua. Nah itu masuk tuh. Dia masuk, kita denger dia manggil. Dia manggil, Raja sini gitu. Ajak yang lain gitu kan. Raja, oh itu kita dipanggil tuh. Pas nyampe, dia nggak manggil sama sekali, nggak taunya. Katanya nggak manggil sama nggak manggil. Oh itu jalur di atas, jalur kanan kan? Iya kan? Jadi itu di atas, kalau tempat gua kan agak tenda yang gua sama Raja tuh ke bawah dulu ya. Nah dia tuh atas terus dia di sebelah kanan ada satu jalur setapak gitu ya. Nah pas itu ditanya, gila lu ini bukan jalan orang tapi jalur binatang, babi hutan, jalur babi hutan gitu. Ya kali gue manggil lo pada sini. Itu bukan gue yang manggil lah, bukan gue doang yang denger, yang lain juga denger. Gitu. Sini. Apa nama lu? Manggil nama lu? Enggak, sini gitu. Awalnya gue denger nama gue gitu. Ya sini gitu. Oke gue kesana kan, sini. Ya udah tuh pas kedengeran sini yang lain yang kita nggak ikut pertama di 2 orang itu, kita denger juga itu dipanggil. Ya kan kalau gue doang yang dipanggil gue ikut dong. Gue doang orang gue bilang itu tuh dipanggil. Oh iya gue juga denger. Jadi ramean ke sana. Iya ramean. Lu pada di sini dibilang gitu. Orang mau ke tempat gue tadi gitu kan. Lalu manggil soalnya gitu. Udah tuh di situ kan. Udah deh balik. Padahal kita udah mau balik itu masih siang waktu itu Mas Rani nggak ikut. Dan seingat gue ya, gue pernah nembusin ke Kawaratu dari jalur itu ke atas lagi, lu sumber air nggak ada. Kalaupun ada, campur belerang. Karena kan udah dekat Kawaratu. Betul. Jadi udah sempet ininya airnya rasanya. Mau lo masak juga tetapnya masih sempet. Soalnya tuh kita tuh juga cari tempat tuh yang nggak jauh dari dam juga mas. Iya. Kan tapi kanan dikit. Sumber air. Iya. Takutnya tuh di situ masih ada binatang liar kayak ular itu kan bahaya kan. Kita kan nggak tahu mantar masuk tenda atau gimana, salah injak atau gimana. Itu sih kalau di Gunung Bunder sih baru yang kayak gitu doang yang pengalaman gue sama Raja sama sempat gue pendidikan organisasi kepala gue. Gunung Bunder, Gunung Salak ya? Ini masuknya ya lagi masalah Taman Nasional Gunung Halimun. Halimun Salak. Jadi itu juga nggak banyak juga yang tahu sih tempat-tempat kita tuh dari soalnya itu kita udah buka tempat biasa, yang lain tuh pada tujuan tuh Kawah Ratu, Kawah Pangeran, Curug Pangeran, Curug Seribu, Kawah Ratu, paling atas tuh Kawah Ratu. Terus ada lagi di bawahnya tuh ada Curug Mumpat 1, Curug Mumpat 2. Emang sebenarnya itu tempat wisata. Berarti seharusnya itu tempat ramai ya?
Iya. Tempat ramai. Teman-teman ramai. Pohon pinus ya. Iya, di bawah itu campground. Campground. Cuma kita nggak mau camping di camping ground, kita maunya ada ke atas lagi yang sepi, yang private. Soalnya kalau di situ kan Rame. bayarnya juga. Takutnya satu keganggu nih kalau misalnya kita ketawa hai. Walaupun kita ternyata tidur. Capek. Karena hujan, sempat hujan karena kita kecapean bikin aliran air itu. Kayaknya enggak sih, Jak, bukan capek itu. Karena gua maksudnya itu hal yang sering Biasa ya. Biasa bisa dilakukan. Dan kan bikinnya juga nggak panjang juga, aja nggak dari ujung ke ujung, cuma sekitar tenda kita doang. Iya sih. Nurun tanahnya doang. Iya sih. Lebarnya juga nggak segede gua. Padahal kita balik juga nggak bawa motor ya. Enggak. Diboncengin. Iya, gua diboncengin. Oh, turun itu diboncengin. Gue turun diboncengin. Pulang ke Jakarta itu diboncengin. Berarti seharusnya ya kalau dibilang capek di jalan ya enggak juga. Enggak. Cuma bawa carrier. Carrier tuh kan kita di Gua belakang. nggak, dia malah ngebawa carrier ya, gua kayaknya. Gua bawa Gue carrier. bawa Iya. liter itu. Oke. Pengalaman yang cukup Cobain camping deh. menegangkan ya. Tapi camping jadi camping ground, camping yang di Hmm. beralam bebas gitu. Ya Jadi mungkin next kita akan menelusuri tempatnya langsung, bisa. bersilaturahmi dengan Tunggu aja. dengan penunggu-penunggunya. Gue sih nggak mau yang happy aja deh. Ya makasih untuk Bang Anjit sama Bang Raja nih Sama-sama. cerita. Mungkin kalau untuk teman-teman yang penasaran gimana sih tempatnya atau keseruan apa yang mungkin bisa kita temuin di sana, ya tetap aja pantengin channel Tapak Misteri Backpacker dan semoga kita bisa berkunjung ke sana dengan kondisi yang mungkin bisa malam hari supaya memacu adrenalin kita semua. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tetap stay tune di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Thank you. Dadah. See you.